warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Sabaria. Saya berasal dari Laboratorium Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Araniri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum pada mata kuliah Teknik Laboratorium dengan judul Alat-alat ukur dan alat-alat percobaan fisiologis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang alat-alat ukur. Alat-alat ukur sendiri adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur jumlah, tingkat, atau kuantitas pada suatu objek. Hasil dari pengukuran ini menggunakan satuan unit internasional yang tergantung pada jenis pengukuran. Setiap alat mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Kesalahan bisa saja terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat keterbatasan setiap alat pengukuran. Maka dari itu, ketika kita menggunakan suatu alat yang berbeda untuk objek yang berbeda pula. Nah, salah satu contohnya itu ketika kita menggunakan mistar untuk melihat pertumbuhan tinggi atau panjang dari suatu tanaman. Hasilnya itu akan sangat akurat karena tingkat ketelitiannya mencapai 0,1 cm. Akan tetapi, kita akan kesusahan untuk melihat zona pertumbuhan pada bakteri dengan menggunakan alat yang sama. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa jenis alat ukur yang sering digunakan di laboratorium. Salah satu contohnya adalah alat ukur massa, alat ukur panjang, waktu, suhu, pH, dan volume. Yang pertama, ada alat ukur waktu. Contohnya adalah jam, stopwatch, dan timer. Satuan internasional untuk waktu disebut sekon atau detik. Jam biasanya memiliki batas ketelitian 1 detik, sedangkan stopwatch memiliki batas ketelitian sampai 0,01 detik. Yang kedua, ada alat ukur massa. Contohnya adalah timbangan analitis, neraca Ohaus, neraca lengan gantung, neraca digital, dan lain-lain. Satuan internasional untuk massa adalah kilogram. Neraca analitis berguna untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal benda, dan lain-lain. Neraca Ohaus umumnya digunakan untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek biologi. Neraca lengan gantung berguna untuk menentukan massa benda. Batas ketelitian dari ketiga neraca di atas adalah 0,1 gram, sedangkan ketelitian neraca digital sampai dengan 0,001 gram. Yang ketiga, ada alat ukur panjang. Salah satu contohnya adalah mistar, meteran, mikrometer sekrup, dan jangka sorong. Untuk satuan internasional ini adalah meter. Mistar bisa digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau 100 cm. Tingkat ketelitiannya 0,5 mm atau setengah dari skala terkecil. Satuan yang tercantum dalam mistar adalah cm, mm, serta inci. Jangka sorong dapat mengukur diameter dalam atau luar dari suatu benda dan mengukur kedalaman suatu benda. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian sampai 0,1 mm. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian yang paling teliti dari alat ukur panjang yang lainnya, yaitu 0,01 mm. Alat ukur volume, salah satu contohnya adalah gelas ukur, labu ukur, gelas piala, buret, pipet biasa, dan mikropipet. Gelas ukur, labu ukur, dan gelas piala dapat digunakan untuk mengukur volume larutan dengan tingkat ketelitian yang tidak terlalu tinggi, serta untuk menampung dan mengencerkan bahan kimia. Satuan pada gelas ukur adalah milimeter. Buret dipakai untuk titrasi larutan yang membutuhkan presisi. Alat ini memiliki tingkat akurasi hingga 0,05 mili. Untuk mengukur volume larutan dalam jumlah yang kecil dapat menggunakan pipet. Pipet biasanya memiliki batas ketelitian 1 mili, sedangkan ketelitian mikropipet bisa mencapai 1 mikroliter. Yang kelima, ada alat ukur suhu atau temperatur. Contohnya adalah termometer. Satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Satuan lainnya yang juga sering dipakai untuk menentukan suhu adalah Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Dan yang terakhir, ada alat ukur pH. Contohnya adalah pH meter dan kertas lakmus.
pH adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 hingga 14. Kertas lakmus hanya bisa mendefinisikan asam atau basa, tapi tidak bisa menunjukkan pH larutan yang sebenarnya. Alat-alat percobaan fisiologis adalah alat-alat yang digunakan untuk mengetahui fungsi dan aktivitas yang terjadi pada makhluk hidup, termasuk proses kimia dan fisika yang terjadi di dalamnya. Alat-alat percobaan fisiologis ini relatif sama dengan alat-alat percobaan pada praktikum lainnya. Salah satu contohnya adalah Erlenmeyer, Becker glass, mikroskop, dan lain-lain. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang memerlukan peralatan khusus. Contohnya adalah respirometer, sphygmomanometer, dan hemositometer. Demikianlah penjelasan pada praktikum kali ini, dan untuk adik-adik diharapkan untuk melihat description box yang ada di bawah ini untuk mengetahui info-info tugas yang harus adik-adik selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.